Pemirsa, Sekda Nonaktif Kabupaten Bondowoso Saifullah dalam sidang dengan agenda tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 5 bulan dan denda 10 juta rupiah. Terdakwa disidang karena mengancam bawahannya sehingga dijerat pasal pengancaman dan pelanggaran UU ITE. Sidang perkara pengancaman dan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Saifullah, Sekda Nonaktif Kabupaten Bondowoso terus bergulir. Pada Kamis siang, agenda sidang pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Saat sidang, Saifullah datang bersama tim kuasa hukumnya. Sidang tuntutan secara virtual, yakni jaksa penuntut umum, JPU, dan terdakwa tidak dalam satu ruangan. Sekda Nonaktif dituntut pidana penjara 5 bulan dan denda 10 juta rupiah subsidiar penjara 2 bulan. Dalam pembacaan tuntutan, jaksa menggunakan dakwaan primer yakni Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Atas tuntutan tersebut, pihak kuasa hukum Saifullah akan melakukan sejumlah upaya dalam menyusun nota pembelaan atau pledoi pada pekan depan. Sebagaimana diketahui, Saifullah dinonaktifkan sebagai Sekda Bondowoso lantaran terlibat kasus pengancaman terhadap bawahannya melalui sambungan telepon. Sehingga yang bersangkutan ditetapkan tersangka dan menjalani persidangan sebagai terdakwa. Rizky Setiawan, JTV. Sementara itu, Mahkamah Agung akhirnya menolak kasasi Kejaksaan Negeri Gresik terkait kasus korupsi dengan terdakwa mantan Sekda Gresik Andi Hendrowijaya, yang sebelumnya oleh Pengadilan Tipikor Surabaya terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Setelah melalui penantian panjang, Andi Hendrowijaya, mantan Sekda Gresik, akhirnya bisa bernafas lega karena Mahkamah Agung telah memutus perkara nomor 144-TPK-2019-2019-PN Surabaya. Bahwa kasasi Kejaksaan Negeri Gresik dinyatakan ditolak alias putusan Mahkamah Agung memperkuat hasil di sidang pengadilan tingkat pertama. Dengan keluarnya putusan nomor 2685-Pitsus-2020 tanggal 9 November, maka Andi Hendrowijaya saat ini sudah dinyatakan bebas dan tidak bersalah dan putusan tersebut sudah inkrah alias memiliki hukum tetap. Andi Hendrowijaya disidangkan di PN Tipikor Surabaya hingga sempat diberhentikan sementara dari PNS. Maka dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung, pengacara Andi Hendrowijaya berharap supaya hak-hak kliennya segera dikembalikan seperti semula dan dalam waktu dekat ini akan memberitahukan hal itu kepada Bupati Gresik terkait putusan Mahkamah Agung. Muhammad Amin, JTV. Kabar gembira bagi siswa di Lumajang yang mulai bosan belajar di rumah. Pemkab Lumajang memperbolehkan sekolah menggelar proses belajar mengajar secara tatap muka dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satu sekolah yang menggelar proses belajar mengajar secara tatap muka adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kunir. Mulai Kamis pagi tadi, sekolah ini telah menggelar proses belajar mengajar secara tatap muka. Namun dalam proses belajar mengajar ini, guru maupun siswa harus mematuhi protokol kesehatan, mulai cuci tangan dan memakai masker. Tak hanya itu, proses belajar ini dibatasi 25% dari jumlah siswa guna menghindari kerumunan. Dan kegiatan belajar mengajar hanya berlangsung selama 2 jam tanpa istirahat. Seperti ini gimana perasaannya? Perasaannya ya sangat senang, soalnya kan sudah kelamaan karantina di rumah kan, pastinya kan membosankan kan ya, nggak bisa ketemu teman-teman sama nggak bisa kumpul bareng gitu kan rasanya seperti gimana gitu. Terus ada program ini, saya bersyukur banget soalnya bisa ketemu meskipun harus jaga jarak gitu. Artinya ini lebih maksimal untuk kegiatan belajar mengajarnya? Kurang lebih seperti itu. Program ini merupakan tindak lanjut dari program sebelumnya, belajar daring dan guru sambang. Pemerintah tetap memberikan kelonggaran bagi orang tua yang tak menghendaki anaknya belajar secara tatap muka, sehingga akan difasilitasi dengan daring. 25% dari jumlah murid yang ada di kelas. Jadi yang masuk tidak semua, hanya 25%. Barusan kita lihat, jadi kalau kelasnya ada sekitar rata-rata 30, ya yang masuk 8 anak masuk dalam satu kelas. Nah, kelasnya dibuka
jendelanya dibuka supaya sirkulasi udaranya tetap bagus. Mereka semua tadi saya lihat, saya cek pakai masker semuanya, bahkan pakai face shield. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi bagi sekolah-sekolah yang mulai belajar tatap muka tersebut, utamanya bagi kecamatan dan desa yang berada dalam zona merah. Ahmad Arif, CTV. Pasien sembuh COVID-19 di Bojonegoro terus bertambah hingga total menembus angka 503 orang. Angka kesembuhan yang terus meningkat ini membuat jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang masih dirawat tersisa 39 orang, tersebar di 14 kecamatan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, selama 2 hari, terdapat 4 warga yang semula dinyatakan positif terpapar COVID-19 dinyatakan sembuh. Keempat pasien sembuh tersebut berasal dari Kecamatan Kedung Adem, Padangan, Ngasem, dan Kecamatan Bojonegoro. Dengan tambahan ini, membuat jumlah pasien sembuh meningkat hingga menembus angka 503 orang. Hingga hari ini, jumlah kumulatif positif COVID-19 terkonfirmasi 603 orang dengan rincian 39 masih dirawat, 503 sembuh, dan 61 orang meninggal dunia. Sementara untuk kasus suspek tercatat sebanyak 127 orang. Nah, terakhir terkait dengan tingkat kesembuhan yang kita cukup tinggi, jadi dari 603 yang terkonfirmasi positif itu kita kesembuhannya mencapai 83%. Meskipun tingkat kesembuhan cukup tinggi, kami berharap kepada masyarakat dimanapun berada tetap mematuhi 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker dimanapun berada. Samsul Alim, CTV. Suasana politik di Pilwali Surabaya mulai menghangat, diwarnai perobekan dan pencopotan spanduk dan banner. Nantikan informasinya di segmen Pojok Pilkada sesaat lagi.